Sebelum nonton video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share ya. Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama merenungkan tentang cara meningkatkan kecerdasan rohani atau spiritual quotient. Mari kita membuka Alkitab dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 yang berkata sebagai berikut. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Pada waktu Rasul Petrus menuliskan bagian ini, dia sedang melayani jemaat. Siapakah mereka itu? Terdapat di dalam 1 Petrus pertama ayat yang pertama dan kedua yang berkata sebagai berikut. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Siapakah mereka? Ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kalau kita melihat dari 1 Petrus pasal pertama, ayat pertama dan kedua, ini adalah jemaat yang tersebar di negara Turki hari ini. Mereka adalah orang yang kudus dan mereka adalah orang yang taat. Kemudian pada waktu mereka menghadapi tekanan yang begitu berat, apa itu? Yang pertama, karena mereka menjadi pengikut Kristus, menjadi seorang Kristen. Kemudian tekanannya luar biasa. Bukan cuma tekanan dari dalam, di antara sesama orang Yahudi yang tidak suka melihat saudaranya ini menjadi pengikut Kristus, juga dari pemerintahan di sekitar pada waktu itu. Belum lagi para orang pintar atau orang yang disebut dengan dukun. Maka dari itu, ketika menghadapi persoalan ini, mereka perlu dihibur oleh Petrus. Bukan cuma itu saja. Yang kedua yang sedang dihadapi adalah ajaran sesat. Nah, melalui ayat yang ke-13 kita bisa menemukan 3 cara bagaimana supaya kita tidak gampang ditipu secara rohani. Maka kita perlu memiliki kecerdasan secara rohani. Ada perbedaan orang yang pandai atau pintar dengan orang yang cerdas. Orang yang pandai atau pintar itu adalah orang yang suka belajar, penuh disiplin, dan dia sangat tertata, sangat teratur luar biasa. Keilmuannya itu berdasarkan apa yang dia pelajari. Dia begitu tuntas saat menjelaskan sebuah persoalan. Tetapi seorang yang cerdas itu adalah orang yang bisa improvisasi saat menghadapi persoalan, saat menghadapi pergumulan. Dia bukan cuma memikirkan teori, tetapi bagaimana dia bisa melaksanakan, dan dia bisa cepat berpikir. Akhirnya dia bisa memutuskan banyak persoalan, termasuk hal-hal yang dianggap mengalami jalan buntu. Nah, dari bagian ini ada 3 hal menarik. Bagaimana cara meningkatkan kecerdasan rohani? Yang pertama adalah berpikir. Perhatikan di ayat yang 13 bagian atas. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Maka pada waktu menghadapi persoalan, jangan lupa Tuhan memberikan otak untuk berpikir. Banyak dari kita ketika menghadapi pekerjaan mempergunakan otak secara maksimal. Pada waktu berada di bangku sekolah atau kuliah mempergunakan otak secara maksimal. Tapi pada waktu memikirkan persoalan rohani tidak mau mempergunakan pikirannya secara maksimal. Dengan perkataan, biarkan Tuhan yang berkarya, biarkan Roh Kudus yang memimpin. Itu benar sekali. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa itu adalah karya dari Tuhan, bukan dari hantu? Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan roh halus? Maka kita harus berpikir. Apa dasar kita berpikir? Yaitu Alkitab. Oleh sebab itu, kalau kita tidak biasa melatih pikiran kita, di situ kita gampang tertipu, kita gampang bingung,
kita gampang kagetan. Padahal semuanya persoalan sudah dijelaskan oleh Alkitab. Tapi ingat, Alkitab itu tidak lengkap. Namun Alkitab itu cukup. Apa yang perlu kita ketahui? Yang tidak perlu kita ketahui itu adalah rahasia Allah sendiri. Tidak perlu kita cari tahu. Tapi apa yang tahu itu untuk menolong kita menghadapi persoalan-persoalan setiap hari, menghadapi pergumulan tiap hari. Bagaimana cara kita bisa melewatinya? Berpikir. Dengan berpikir kita tahu mengapa harus berdoa kepada Tuhan. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan. Kalau kita tidak berpikir dengan matang, kita gampang putus asa. Kita tidak akan bertahan untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi Paulus pernah berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Artinya, pada waktu kita tahu kepada siapa kita percaya, itu dibangun dari mana? Ketika kita berpikir. Pertama, adanya Tuhan. Yang kedua, Tuhan bisa dipercaya. Yang ketiga, Tuhan bisa buka jalan. Itu yang akan membuat kita bisa tegar menghadapi persoalan setiap hari. Kecerdasan yang kedua, bagaimana kita bisa meningkatkannya? Yaitu berjaga-jaga. Perhatikan di dalam ayat itu dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Artinya dia berhati-hati, dia berjaga-jaga. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya, di dalam pergumulan rohaninya, di dalam persoalan-persoalan yang akan dihadapinya. Siapa yang pernah berpikir tentang hadirnya pandemi COVID-19? Orang kaya boleh bangga dengan kekayaannya, tetapi pada waktu menghadapi COVID, dia tidak berdaya. Tapi orang miskin juga menghadapi pula. Tapi ingat, ada orang kaya, usahanya gagal. Tapi ada orang miskin, dia menjadi sukses pada hari ini. Saya tidak mengatakan orang kaya itu bangkrut. Kenapa? Karena saya percaya tidak ada orang bangkrut. Karena semua kita lahir tidak membawa harta sama sekali. Baju pun kita tidak bawa. Semuanya diberikan oleh Tuhan pada waktu ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu, ketika keadaan kita berhasil, kita harus berjaga-jaga. Pada waktu kita menghadapi pergumulan, kita harus berjaga-jaga. Pada waktu kita menikmati berkat yang luar biasa, kita perlu berjaga-jaga. Tapi berjaga-jaga yang lebih lagi adalah jangan mau ditipu oleh ajaran sesat. Jangan mau ditipu oleh ajaran palsu. Khotbahnya boleh hebat, tapi jangan lupa bagaimana karakter kehidupannya. Pada waktu dia pelayanan tampil beda, tapi bagaimana ketika dia berada di tempat kerja. Maka berjaga-jaga sedang menunjukkan orang ini waspada. Dia tahu diri. Siapa diri Anda masing-masing. Pada waktu kita tahu siapa diri, kita bisa berhati-hati, kita bisa waspada, kita bisa berjaga-jaga, sehingga kuasa kegelapan tidak bisa membuat kita dijebak, membuat kita tidak berdaya. Kenapa? Kita selalu berjaga-jaga. Coba perhatikan seseorang olahragawan, anggap aja dia olahraga bela diri. Apakah ketika mau bertanding baru dia latihan? Dia harus latihan terus. Kalau dia tidak latihan, pada waktu bertanding dia tidak akan siap. Maka dari itu, apa artinya berjaga-jaga? Menunjukkan dirinya siap untuk menghadapi semua persoalan. Kalau kita senantiasa berpikir seperti ini, maka akan meningkatkan kecerdasan kita. Kita bisa membaca tanda-tanda zaman. Kita bisa melihat perubahan-perubahan yang sedang Allah kerjakan di dalam dunia ini. Tidak gampang bersungut-sungut. Tidak gampang kita menyerah. Kenapa? Karena kita sudah berjaga-jaga. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu beriman. Saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-13 ini dengan utuh. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yang terakhir adalah beriman. Perhatikan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ini penyataan, bukan pernyataan. Penyataan itu adalah pewahyuan, revelation.
Pernyataan itu statement. Maka pada waktu Yesus menyatakan dirinya melalui kasih karunia, itu yang membuat kita bisa memiliki pengharapan. Pengharapan melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Dan demikianlah ketika kita punya pengharapan kepada Yesus Kristus, di situ kita menggantungkan iman kita. Itu yang disebut dengan beriman. Beriman artinya bergantung. Beriman itu bukan cuma menuntut Tuhan. Beriman itu kita percaya apapun yang terjadi. Kita tahu Allah mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita. Tapi persoalan kebaikan itu ada dari kacamata Tuhan, bukan kacamata kita. Sehingga pada waktu kita menghadapi pergumulan, pada waktu kita menghadapi persoalan, kita tetap tahu ada pengharapan. Pengharapan bukan cuma di dunia ini ketika menyelesaikan persoalan, tapi pengharapan yang sejati adalah kita memiliki jaminan ketika meninggalkan dunia ini, berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Di mana tempatnya? Surga. Itu bonus. Bukan persoalan surga. Apakah kita bisa menikmati persekutuan dengan Yesus? Itu lebih penting daripada kita terus-menerus memikirkan surga. Sehingga pada waktu di dunia kita tidak berjaga-jaga dengan hidup kita. Dan kita tidak berpikir apa yang menyenangkan Tuhan Yesus atau menyakiti Tuhan Yesus. Ketika kita memiliki pengharapan, disitulah hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur. Tidak gampang menuntut, tidak gampang iri kepada orang lain, tidak suka membanding-bandingkan diri dengan siapapun juga. Mengapa? Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini apapun pergumulanmu, datang kepada Tuhan Yesus, beriman kepadanya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa buka jalan. Tapi kalau hari ini belum membuka jalan, bukan Dia meninggalkan kita, karena Dia menguji kita. Apakah engkau beriman atau tidak? Meningkatkan kecerdasan rohani. Yang pertama caranya berpikir. Yang kedua berjaga-jaga. Yang ketiga beriman. Dengan melakukan ini, maka kita tidak gampang dikecohkan, tidak gampang ditipu, tidak gampang dibohongi oleh aneka rupa pengajaran. Mengapa? Karena kita berpegang kokoh kepada Alkitab. Itu yang pertama dengan berpikir. Kita waspada, berjaga-jaga, tahu siapa kita ini, kita ciptaan, kita orang berdosa, dan kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita tetap beriman kepadanya. Kita meletakkan pengharapan kepada Yesus. Jangan berharap kepada siapapun di muka bumi ini. Dan dengan demikian, kecerdasan rohani kita semakin meningkat. Salam hati gembira.